sorga, biarlah pujian yang kami naikkan pada malam hari ini adalah benar-benar suatu pengakuan yang keluar dari dalam hati kami, bahwa Yesus segala-galanya di dalam hidup kami, tak tergantikan dengan apapun di dalam dunia ini. Tuhan, Engkau Allah yang terlalu berarti dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam luar biasa ini. Tuhan, boleh hadirkan kami semua ada dalam rumah Tuhan. Tuhan yang tarik kami semua untuk datang memuji, menyembah, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kesempatan yang luar biasa malam ini kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Mari berbicara, mari nyatakan, singkapkan setiap rahasia firman, sehingga kami semua yang hadir pada kesempatan ini, kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan oleh setiap bagian firman Tuhan. Sebab kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah kekuatan Allah. Firman-Mu itu memberikan kepastian buat setiap kami, dan kami percaya malam hari ini kebenaran itu akan menyentuh setiap kami. Yang terikat akan dilepaskan di dalam kuasa kebenaran itu. Bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hati kami sungguh telah siap. Kuasai tempat ini, ruangan tempat ini, hati kami semua. Kami tidak izinkan cara setan berusaha untuk mencuri bagian firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, pagari bentengi kami sekalian, kuasai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, dan semua kita yang siap diberkati malam hari ini dengan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Bilang samping kiri kanan, apa kabarmu malam ini? Haleluya. Kasih senyum ya. Kabar baik, kabar luar biasa, kabar dahsyat, karena Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan itu dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali setelah beberapa 2 tahun ya kita vakum, tidak bisa melakukan pelayanan kebaktian penyegaran iman. Kebaktian yang lain tentu berjalan, tetapi kebaktian penyegaran iman atau kebaktian kebangunan rohani harus dipending untuk beberapa saat karena corona yang merajalela. Tapi kita bersyukur karena Tuhan bikin perkara. Selesai Omikron langsung Omega. Artinya saudara yang diberkati, sudah berakhir karena kerja kuasa Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dan karena itu saudara, sekarang kita sudah mulai bisa kembali melakukan ibadah penyegaran iman ya, dan di mana-mana sekarang terjadi luar biasa. Tuhan menyatakan itu, dan malam ini kami tim ada di tempat ini, Jemaat Alpha Omega. Terima kasih tentunya buat kesempatan yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Baik, terima kasih buat air minum yang diberikan ya, saudara yang diberkati Tuhan. Baik, tema khotbah yang akan saya seberangkan dalam ibadah malam hari ini adalah jangan menoleh ke belakang. Bilang samping kiri kanan. Tidak boleh lihat ke belakang, hanya samping kiri kanan. Itu tema, bilang jangan menoleh ke belakang. Ya saudara, jangan menoleh ke belakang. Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah sesuatu istilah yang muncul di dalam Alkitab beberapa kali ya. Istilah jangan menoleh ke belakang atau tidak boleh menoleh ke belakang itu adalah istilah yang muncul beberapa kali di dalam Alkitab kita, dan memberikan sebuah arti, memberikan pengertian buat kita bahwa orang-orang Kristen itu tidak boleh kembali ke masa lalu, tidak boleh kembali ke dunia yang lama, tidak boleh kembali kepada hidup yang lama. Itu adalah istilah dari jangan menoleh ke belakang. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini dinyatakan beberapa kali. Saya mau tunjukkan
tampilkan pada malam hari ini, tampilkan di layar LCD. Misalnya dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat yang ke-62 ditampilkan di layar LCD, dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Oke, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terlihat jelas ayat itu dikatakan menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan kata lain bahwa menoleh ke belakang itu dilarang, menoleh ke belakang itu tidak diperbolehkan. Sebab kalau menoleh ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kapan Yesus katakan? Waktu dalam Lukas pasal 9 mulai ayat yang ke-58, kalau saudara memperhatikan, waktu ada orang-orang yang mau mengikuti Yesus, ada seorang yang datang dan berkata kepada dia, Yesus, aku mau ikut engkau. Yesus tidak menolak, tetapi Yesus memberikan penekanan yang tegas. Dikatakan di dalam ayat itu bahwa kalau kau mau ikut aku, dengar baik-baik, bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu yang kedua lagi datang orang juga ingin mengikut Yesus. Yesus berkata kepada mereka, sama, dia mengatakan begini, biarlah orang mati kubur orang mati. Setelah saya itu, saudara, ada lagi yang datang mau ikut Yesus. Lalu dia katakan dalam ayat ini, siapa yang mau membaca tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Artinya ikut Tuhan, jadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, orang percaya, itu bukan hanya sekedar menyatakan diri, bukan hanya sekedar jadi anggota gereja, bukan hanya sekedar menjadi saudaraku majelis, pendeta, atau siapapun di dalam gereja tertentu, tetapi dia harus benar-benar melupakan apa yang ada di belakangnya, memberi hidupnya kepada Tuhan saja, dan dia akan layak untuk kerajaan Tuhan. Amin. Tanya samping kiri kanan, berat atau ringan? Hah? Nah, tanya dulu, berat atau ringan? Ya, berat sedikit, ringan juga sedikit. Ya, saudara. Ya, nanti kita lihatlah. Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini lagi, ini tadi Yesus yang ngomong. Sekarang Rasul Paulus juga bicara serupa. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku, 1, 2, 3 jemaat Tuhan baca, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tadi Yesus yang ngomong, kalau siapa mau membajak tidak boleh menoleh ke belakang. Sekarang Paulus sudah memberikan pernyataan yang lebih prinsipil. Dia mengatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah ditangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang di hadapannya? Ayat 14. Tampilkan. Filipi 3 ayat 14. Perhatikan ayat ini, saudara yang diberkati Tuhan. Filipi 3 ayat 14. Ya, 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini mengatakan dengan jelas, karena kalau orang Kristen menoleh ke belakang sambil mau ikut Tuhan, orang Kristen masih ingat masa lalu, hidup lama, saudaraku, lalu mau ikut Tuhan, itu akan membuat
itu berjalan di tempat. Itu akan membuat orang Kristen itu tidak bisa berlari kepada panggilan surgawi, tidak bisa sampai kepada tujuan. Maksudnya apa? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini tidak lain adalah sebuah bahasa simbolik, bahasa gambaran yang diangkat oleh Paulus untuk memberikan pernyataan kepada kita bahwa kalau ikut Tuhan itu masih suka dengan hal-hal yang ada dalam dunia ini, masih suka memperhatikan yang ada di belakang, dosa-dosa yang sudah kita tinggalkan pada masa lalu, itu akan membuat hidup kekristenan kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa dewasa, tidak bisa mengalami yang namanya kebangunan rohani. Biar KPI, KKR non-stop, tetapi kalau orang itu masih ingat yang ada di belakang, dia tidak akan bisa mengalami pertumbuhan iman. Amin. Amin. Makanya banyak orang Kristen tuh rajin gereja, banyak. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, imannya itu hanya stagnan, imannya itu rata-rata, imannya ya dari dulu kala sampai selama-lamanya tetap begitu saja. Ya, karena dia suka cinta lagu yang mengatakan, aku masih seperti yang dulu. Makanya tidak berubah-berubah tuh, saudara. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu berat itu. Ya. Karena orang Kristen dia harus menuju kepada tujuan. Tujuannya adalah memperoleh hadiah, panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Kekristenan itu dari hari ke hari harus semakin bertambah, hari ke hari harus semakin bertumbuh, bukan jalan di tempat. Nah, karena itu saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya mau mengajak kita sekalian untuk betul-betul mulai meyakini kebenaran ini dan juga mempraktekkan dalam hidup kita. Saya jadi Kristen, saya tidak boleh jalan di tempat. Saya tidak boleh, saudara, saya harus berlari-lari. Dan kalau saya mau berlari, saya tidak boleh menoleh ke belakang. Amin. Amin. Saudara, saya mau angkat kisah di dalam kitab Kejadian pasal 19. Tampilkan dulu ayat 17. Klik. Kejadian 19 ayat 17. Kakak Yohana bisa pegang mic, kau bantu baca ayat. Kejadian 19 ayat 17. Oke, bisa sampai di sana. Tarik terus. Kejadian 19 ayat 17. Oke. Perhatikan, karena mic tidak menyala, maka suara jemaat yang lebih menyala. Kita baca sama-sama ayat ini. Kejadian 19 ayat 17. 1, 2, 3. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawa, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ini cerita tentang apa, saudara? Sodom dan Gomora, kita tahu semua. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab memberi catatan kepada kita dalam ayat 17 ini. Pesan Tuhan jelas bahwa kamu harus keluar, lari cepat-cepat, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang, karena Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Sodom dan Gomora akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Kalau kamu berani menoleh ke belakang dan berhenti, ayat itu berkata kamu pasti mati. Karena supaya jangan mati dikatakan jangan berhenti dan jangan menoleh ke belakang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik pada malam hari ini. Kalau saudara menjadi Kristen, perjalanan iman kita sama seperti perjalanan imannya Lot dan keluarga. Itu 11-12. Bedanya saudara yang diberkati Tuhan, Sodom dan Gomora itu dimusnahkan, dan kemudian saudara itu masih ada lagi Sodom dan Gomora berikutnya. Tetapi kelak nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, bumi ini akan dibumi hanguskan. Bumi ini akan saudara berubah. Langit dan bumi yang sekarang akan berlalu
tapi kita akan ada di surga. Bagi mereka yang percaya, yang tidak menoleh ke belakang, bagi mereka yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tapi bagi mereka yang jalan santai, menoleh ke belakang, hidup duniawinya tidak berubah, maka dia pasti ada di neraka. Hanya ada 2 tempat, tidak ada 3 tempat alias 4 tempat, 5 tempat, tidak ada, hanya ada 2 tempat, dan itulah yang kita tentukan sekarang ini. Amin. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu sekarang kita memperhatikan kejadian pasal 19 ini menjadi pelajaran rohani buat saya dan saudara. Ini menjadi pelajaran rohani. Kenapa kok Tuhan larang supaya jangan menoleh ke belakang? Kenapa Tuhan larang supaya sekali lagi harus berlari ke depan, jangan menoleh ke belakang? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena yang di belakang itu Sodom dan Gomora, dan Sodom Gomora menurut ayat yang ke-13, saudara yang diberkati Tuhan, itu tempat yang selama ini dikeluhkan orang, tempat yang tidak menyenangkan. Coba tampil ayat 13, bukan, ayat yang ke-23, saya salah, Kejadian 19, bukan, sorry, saya lihat dulu. Saya lupa, tapi ada. Mari kita lihat, saudara. Ini tempat yang dikeluhkan oleh orang. Jadi kalau orang sudah keluhkan tiap hari, lalu kemudian saudara, Tuhan mau hancurkan itu dunia, itu Sodom dan Gomora, lalu orang tidak mau keluar dari sana, itu menjadi sesuatu soal berat. Mari kita lihat Kejadian pasal 19, saudara yang diberkati Tuhan. Perhatikan. Ya, saya mau membacakan ayat firman Tuhan ini, saudara. Ayat yang ke-15 mulai, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap. Karena itu ayat bilang apa? Kedurjanaan kota ini kota kejahatan, kota di mana ada penyembahan berhala, kota di mana ada percabulan tingkat tinggi, kota di mana saudara ada sodomi, kota di mana laki-laki bisa bersetubuh dengan laki-laki, perempuan bisa bersetubuh dengan perempuan. Orang hidup di kota ini, orang yang hidup dalam kedurjanaan, kenajisan, dan karena itu Tuhan ingin supaya orang-orang Israel yang ada adalah Lot dan keluarganya keluar dari situ, sebab ini Sodom dan Gomora akan dibumi hanguskan. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Nah, karena itu kalau sampai Lot dan istri keluar lalu masih menoleh di belakang, ini perlu dipertanyakan, saudara yang diberkati Tuhan. Apakah Doksone tahu ini keadaan kota? Apakah mereka tidak mengerti tentang kejahatan di kota ini yang begitu luar biasa, sehingga mereka mau kembali kepada sesuatu yang tidak menyenangkan? Saya rasa dunia telah membutakan mereka, saudara. Hari-hari ini sebenarnya kita semua ini tahu bahwa dosa itu tidak baik. Dosa itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Dosa itu sesuatu yang membawa kepada maut, sesuai dengan catatan Alkitab, kan? Roma 3 ayat 23. Coba tampilkan ayat terkenal ya. Roma 3 ayat 23. Semua orang tahu dosa itu akan membawa kepada kematian. Roma 3 ayat 23. Iya, sama-sama kita baca. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 6 ayat 23 juga sama. Roma 6 ayat 23. Saudara lihat, dosa membuat orang kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ayat yang ke-23 dari pasal 6 bilang upah dosa maut. Jadi dosa ini sesuatu yang tidak mengenakan. Sudah bikin kita kehilangan kemuliaan Allah, sudah bikin kita rusak dari gambar Allah, lalu dia bikin kita lagi masuk ke dalam maut, api neraka. Dosa tidak enak. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang mau kembali bermain dengan dosa, sama seperti istri Lot tadi, sama seperti orang-orang Sodom Gomora. Tahu dosa itu memang sesuatu yang tidak baik. Harusnya orang lupa, sudah tinggalkan sudah. Sama seperti Paulus ngomong dalam Filipi 3 ayat 8. Dia bilang itu semua itu sampah. Kalau sampah, beta sudah mau
Mari kita lihat Filipi 3 ayat 8. Saudara yang diberkati, dalam hitungan ketiga jemaat Tuhan saja baca ayat ini. Filipi 3 ayat yang ke-8. Silahkan 1, 2, 3. Saudara, bikin apa di belakang lain? Lompor di belakang, bau busuk di belakang. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Karena itu orang Kristen dibilang jangan menoleh ke belakang, karena di belakang sampah. Bilang samping kiri kanan yang di belakang sampah. Ya. Maksudnya bukan teman di belakang. Saudara, ya, ingat yang di belakang itu sampah, sesuatu yang tidak baik. Kejadian pasal yang ke-19 tadi bilang itu kedurjanaan, itu tempat bejat. Saudara bayangkan, saudara, Anda punya anak perempuan masih gadis, ya. Lalu saudara orang datang lalu tegur, lalu saudaraku ketuk pintu, ya. Dia orang bilang, woi, kas keluar, itu manusia 2 yang kamu tampung, manusia 3 orang yang baru datang, kas keluar. Lalu ini Lot bilang begini, jangan dong 3 ini beta pun tamu, beta kasih sampai pun anak gadis di bosong, dong masih gadis-gadis. Jadi saudara bayangkan bapak bisa jual anak ini. Itu hanya terjadi di Sodom dan Gomora. Lot, dia mau jual dari mana yang masih perawan. Saudara, ini manusia-manusia setan yang ada di Sodom dan Gomora. Nah kalau Tuhan bawa keluar kau dari itu tempat, seharusnya kau syukuri, karena kau terlepas dari semua bahaya yang akan membawa kau melihat ketidakbaikan dalam hidupmu. Amin. Amin. Coba saudara tinggal di ini tempat nama apa? Nah, saudara, ini tempat ini kalau saudara punya tetangga, yang mana itu tetangga tukang ganggu orang istri atau orang anak nona. Anda tinggal di situ, tiap malam Anda lagi tidur, dia mulai datang merayap pelan-pelan, dia mulai toki pintu, ya sudah. Begitu Anda buka jendela, lihat dia ada pegang parang besar satu, buka kok tidak, atau mau saya masuk pisah borong semua, ya sudah. Nah, Anda tinggal di tempat yang seperti ini, tiap hari orang datang ganggu, tiap hari orang bikin tidak enak, lalu tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saudara. Ya, keluarlah dari rumahmu itu, karena saya sudah siapkan rumah yang lebih mewah. Rumah itu ada di Jakarta, lantai 2, mobil Avanza parkir di muka. Ya saudara, hanya orang bodoh sah, ya. Sekalipun mungkin Tuhan tidak ngomong, tapi Tuhan kalau bilang keluar kau, saya selamatkan kau dari itu tempat, dari itu manusia yang mau menghancurkan hidupmu. Saya rasa orang tidak akan mau bertahan di tempat yang demikian jahat. Orang akan lebih memilih untuk melakukan atau hidup dalam keadaan yang lebih enak. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Jadi dosa itu gambarannya seperti itu, saudara. Dosa itu memperbudak kita, bikin kita susah, bikin kita menderita, bikin kita kehilangan hadirat Tuhan, bikin kita saudaraku sengsara. Itu dosa pekerjaan, ya. Makanya saudaraku, waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak mau kita kembali, tidak mau. Tuhan mau kita lihat ke depan. Di depan itu ada hadiah, di depan itu ada berkat, di depan itu ada sukacita, di depan itu ada mujizat, di depan itu ada pertolongan Tuhan. Lihat ke sana, dan lebih daripada itu, di depan ada surga yang tak tergantikan dengan apapun juga. Amin. Bilang lagi samping kiri kanan, jangan foe-foe di belakang lagi. Makanya saudara, saya ini kadang-kadang heran, orang ikut Tuhan tuh kayaknya berat. Buktinya apa? Kalau datang gereja maunya duduk di belakang, ya saudara.
Padahal bangku depan kosong. Saudara diberkati Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara ke pesta cari bangku depan atau bangku belakang? Oh, depan. Mama masih dandang lama-lama. Woi, cepat. Lu bingung di belakang nanti makan terlambat. Nanti orang suruh hoka makan botol masih antri terlalu lama. Nanti botol pulang jam berapa? Dandang cepat sedikit. Jangan pakai pedak FIFA lama-lama. Cukup semua. Supaya cukup. Karena posisi depan enak, ya. Begitu hoka nomor 1 dahulu, ya kan? Lu tunggu Baret di situ, yang belakang tunggu. Baret nomor 1 dahulu. Nah karena itu orang ke pesta selalu cari bangku depan. Herannya orang datang gereja tidak mau bangku depan, mau bangku belakang. Saudara, padahal Anda datang ke gereja, Anda datang beribadah bukan dapat berkat yang sementara, tapi berkat yang tidak sementara, kekal selama-lamanya. Itu yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Berkat yang sekarang Tuhan beri tidak, Tuhan beri juga. Jadi double porsi. Tuhan kasih orang berkat dalam kebaktian itu dua kali, bukan hanya sekali, 2 kali. Saudara, loh Alkitab bilang 1 Timotius 4 ayat 8. Coba tampil. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Stop, sampai situ. Sekarang kita rubah, latihan badani itu kita ganti dengan pesta itu terbatas gunanya. Nah, kita sama-sama ya, saudara. 1, 2, 3. Pesta itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Sampai situ dulu, saudara yang diberkati Tuhan. Kita ganti lagi kata latihan badani, pesta sudah, kita ganti lagi kumpul keluarga. Ya, sama-sama ya, oke. 1, 2, 3. Kumpul keluarga terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Sekarang janji apa? Mari kita baca. Baik untuk hidup ini maupun amin. Amin. Pesta itu gunanya terbatas. Kenapa? Tidak mengandung janji. Ada janji apa di pesta? Janjinya adalah habis kita makan, saudara-saudara, jangan lupa, jangan pulang dulu. Kita akan masuk ke dalam acara bebas. Apa itu lagunya? Bapak mantu dari Wenlas. Padahal kamu orang roten. Saudara, yang menikah orang roten, lagunya Bapak mantu dari Wenlas. Itu tidak cocok itu, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi orang roten mesti karang lagu Bapak mantu dari Rotendam. Nah itu sudah diberkati. Mengandung janji, itu ayat ini bilang baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi saudara, kalau orang sekali lagi ikut Tuhan kok rasanya berat, ikut Tuhan kok maunya di belakang, ikut Tuhan kok rasanya apa ada sesuatu yang mengganjal. Loh, Anda dan saya lupa ini ayat berarti atau belum pernah baca ini ayat, saudara? Karena kita memberitahu dengan jelas bahwa di dalam ibadah berguna dalam segala hal, bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi untuk hidup yang akan datang. Ini tepuk tangan sebagai bilang samping kiri kanan, mulai minggu ini kita maburu di muka. Amin. Amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau ini ayat bilang hanya berguna untuk hidup ini dan hidup akan datang, tapi dia punya nilai berapa? Nah, nilainya ini belum diketahui. Sekarang saya kasih tunjuk ayat nilai daripada sebuah ibadah, ya, saudara. Janji apa yang Tuhan mau kasih saudara? Janji apa yang Tuhan mau beri kepada kita? Sekarang perhatikan.
1 Timotius 6 ayat 6. Ambil 1 Timotius 6 ayat 6. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Sama-sama dalam hitungan ketiga jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Sampai situ. Disertai rasa cukup. Nah itu ingat. Itu ada kalimat penting itu. Rasa cukup. Karena ada banyak orang ibadah itu rasanya kurang. Kurang bagaimana? Maksudnya saudara. Coba saudara lihat ya. Ada banyak orang kalau ibadat sudah terlalu lama, jadi saya minta ampun. Itu berarti tidak disertai rasa cukup. Disertai. Itu berarti ada yang kurang itu. Sudah cukup itu. Kalau di kota sana beda. Dok actionnya begini. Kalau pendeta kurang lihat angkat-angkat itu tinggi sedikit. Maksudnya jangan terlalu lama. Ya saudara. Jadi actionnya angka begini. Kalau dong mengantuk bukan main gila saudara, bukan membuat. Supaya saudara orang yang kasih seneng. Nah orang begini ini dia tidak akan lihat ibadah itu dia tidak disertai rasa cukup itu. Ya. Dia tidak disertai rasa cukup. Dia tidak menikmati ibadah. Saudara, dia tidak menikmati. Orang begini jangan berharap ibadah bagi dia mengandung janji. Tidak. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Makanya tadi saya bilang kalau Anda datang duduk di belakang lebih duluan, kursi depan masih kosong, tujuan datang ibadat itu apa? Kita di belakang supaya keluar cepat. Belum doa berkat kita kabur semua. Ingat baik-baik, saudara diberkati Tuhan. Kalau saudara ibadah dengan rasa cukup itu dikatakan memberi. 1, 2, 3. Ulang 1, 2, 3. Keuntungannya besar atau kecil? Sudah untung lagi, besar lagi. Ini sesuai dengan nama Bapak Gembala ya. Keuntungan Pak, untung besar. Haleluya. Amin. Untungku besar kalau ikut Yesus Tuhanku. Kalau tidak salah begitu dia pun ada ya. Untung besar ikut Tuhan itu untung besar. Saudara, makanya kalau saudara mau dapat untung besar dalam hidup saudara, ingat baik-baik, jangan menoleh ke belakang, jangan suka ada di belakang, jangan kembali ke belakang. Lihat ke depan, semakin di depan, maju ke depan, karena di depan sana ada hadiah, ada untung besar, ada janji Tuhan yang berguna untuk hari ini dan hari yang akan datang. Amin. Amin. Karena itu saudara, saya pelayanan mau di hutan manapun saya sampai, karena bagi saya melayani itu untung besar. Saudara yang diberkati Tuhan, ya untung besar. Saudara yang diberkati karena ikut Tuhan ini tidak sia-sia ya, saudara. Nah hari ini saya mau mengajak kita semua, jangan lihat ke belakang, jangan menoleh ke belakang, karena di belakang itu sekali lagi hanya sampah, hanya dosa, hanya sesuatu yang memberi kerugian, hanya sesuatu yang mendatangkan maut, hanya sesuatu yang mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tinggalkan, buang, lupakan, dan arahkan hidupmu kepada apa yang ada di depan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, lihat sekarang kita akan memperhatikan Kejadian pasal 19 ya. Saudara, kenapa orang seringkali kok gampang tergoda ya? Kok suka, padahal tadi sudah tahu bahwa di belakang itu sampah, di belakang itu sesuatu yang maut, sesuatu yang tidak menguntungkan. Tapi kenapa kok orang suka kembali ke belakang? Kenapa orang kok saudara itu tidak mau lari ke depan, dia kembali ke belakang? Ini kita lihat sekarang ayat 24 dari kitab Kejadian 19 ayat 24. Perhatikan saudara yang diberkati Tuhan. Ya, Kejadian pasal 19 ayat yang ke-14, 14. Bukan 24, ayat 14. Ya, Kejadian 19 ayat 14. Oke. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya. Jadi setelah dengar pesan Tuhan bahwa Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan akan membumi hanguskan, karena Sodom dan Gomora ini kota kedurjanaan yang mana
kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang 1, 2, 3 berolok-olok saja. Saudara yang diberkati, sebenarnya mantunya itu punya kesempatan yang sama dengan saudara Lot, istri dan anak-anaknya. Sama itu kesempatan. Mau diselamatkan Tuhan, makanya Tuhan pakai Lot. Lot, bangun, kasih tahu sama kau punya anak calon mantu, kasih tahu mereka dua, kalau mau selamat ikut keluar, karena ini malam Sodom Gomora akan dimusnahkan. Waktu Lot bangun ngomong ini firman Tuhan, ini dua main gila, ini dua pikir bercanda, ini dua pikir Lot mangkali ada saudaraku mimpi mangkali tadi malam, sehingga Lot kemudian ngomong yang harga biru. Jadi dong sana terlalu respon, dong sana terlalu anggap bahwa ini adalah firman Allah, bahwa ini adalah keputusan Tuhan. Mereka tidak anggap. Dan saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya kedua mantu itu pun binasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada begitu banyak orang di sekitar kita, kalau kita kasih tahu tentang dosa, mereka anggap main gila. Ya, saya ulang lagi, kita kasih tahu tentang ketidakbaikan, saudaraku, dosa, sampah, apa yang ada di belakang. Orang Kristen kebanyakan bilang itu sesuatu yang mereka anggap remeh. Kita omong neraka itu ada, bahwa suatu saat orang mati ada dua pilihan, surga atau neraka. Tapi ada orang pikir kita main gila. Orang pikir ini semua candaan, gurauan. Padahal Alkitab ngomong mulai terang-terangan, mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, tentang akibat dari dosa, tentang upah dosa adalah maut, tentang neraka. Itu semua dibicarakan secara gamblang, terbuka. Tapi berapa banyak orang Kristen yang merasa bahwa itu sesuatu yang tidak terlalu, itu dianggap sebagai sesuatu candaan, gurauan. Itu yang bikin orang akhirnya kembali ke belakang, mau hidup dalam dosa, tinggal di dalam dosa, karena mereka anggap kebenaran itu hanya sebuah main-mainan. Saya mau pesan buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, waktu Anda dengar khotbah setiap minggu, setiap kali ibadah, saya mau pesan, dengar baik-baik setiap firman Allah, karena firman Tuhan yang Anda dan saya dengar itu adalah warning, peringatan buat kita, supaya kita jangan sampai mati binasa, supaya kita tidak kembali ke dosa lama kita, supaya kita tidak melihat upah dosa yang namanya maut. Jangan. Makanya firman Tuhan itu datang, dan itu kita harus buka hati, kita harus terima kebenaran, sebab kebenaran itu yang akan menuntun jalan hidup saudara kepada sesuatu yang namanya kehidupan kekal. Amin. Amin. Bukankah Mazmur 119 ayat 105 ngomong terang-terangan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi. Jadi kalau tidak ada firman Allah, potong jalan di gelap gulita. Saudara, kalau tidak ada firman Tuhan, maka hidup kekristenan kita seperti jalan di dalam kegelapan. Makanya orang tidak tahu mana belakang, mana depan. Makanya orang tidak tahu mana sesat, mana lurus, mana baik, mana tidak baik, karena dia lupa kebenaran itu sebagai patokan dalam hidupnya. Dengar firman, ingat baik-baik, terima itu sebagai kebenaran yang hakiki dan benar-benar menjadi prinsip dalam hidup kita. Sebab tanpa kebenaran kita akan ada dalam kegelapan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ngomong di Alor, saya pun daerah. Kenapa orang di Alor sana majelis juga bisa suami? Loh iya, karena saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dong tidak anggap. Ya, firman Tuhan tidak dianggap. Jadi saudara, yang penting jadi Kristen, yang penting kita ini bangun gereja, yang penting kita sumbang untuk gereja. Tapi mereka
tidak mau tahu soal, saudara, bagaimana hidup dalam firman Tuhan, tidak mau tahu. Nah, Kristen model-model seperti ini, saudara, tidak menjadikan firman itu sebagai pelita bagi kaki, terang bagi jalannya, tidak. Makanya dia jalani buta. Jalan ini tutup mata, saudara. Jalan ini ada dalam kegelapan, sehingga mana tahu belakang mana, saudara, depan mana, tidak tahu. Karena ini ada buta gelap berat ini, saudara. Makanya tiap hari kita harus jadikan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting. Karena Tuhan berbicara terus, Tuhan kasih tahu terus, Tuhan ingatkan terus. Ya. Jangan main gila dengan kebenaran, jangan anggap remeh kebenaran, jangan pikir kebenaran itu hanya bahasa-bahasa pendeta-pendeta yang berdiri di atas mimbar lalu omong untuk jemaat tiap minggu. Bukan, firman itu adalah kebenaran Allah sendiri yang dinyatakan kepada kita untuk membongkar setiap kedok kita, membersihkan hidup kita supaya kita berjalan dalam kehendak Allah. Amin. Lihat 2 Timotius 3:16. Tampilkan ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita baca ayat ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Sama-sama. 1, 2, 3. Mengajar. Satu dulu. Jadi dengar firman itu, firman ajar sama toh. Sama kayak di rumah matang ajar ke sepotong anak. Ingat, kalau cuci piring itu lu jangan lempar kiri, lempar kanan. Kalau tidak besok kita pilih lagi di bawah sana piring 2 lusin. Nanti datang Lukas bicara lagi kita pilih nilai. Itu ajaran. Ya toh saudara, itu ajaran. Takaran sabun sekian, air sekian, saudara. Itu ajaran. Supaya anak tahu cuci piring yang betul itu begitu. Karena tidak ada anak lahir dari dalam perut langsung tahu angkat piring dicuci di dapur. Saudara, hampir semua. Saya punya anak yang nomor 3, sekarang umur 3 tahun. Kita cuci piring habis, dia mau cuci piring habis, dia juga menyimpan balik. Angkat piring mau semua susun di lantai habis. Ya sudah, ya karena dia belum tahu. Sudah, mesti diajar pelan-pelan. Nah, jangan ya angkat, saudaraku, kita susun rapi lagi. Ini namanya rak piring. Kasih ajar dia. Nah, orang Kristen itu kan begitu juga, sudah. Anda dan saya ini kan dulu dari dunia gelap, tidak tahu apa. Tapi firman Allah itu datang sebagai terang yang kemudian mengajar kita supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana salah, mana tidak salah, mana yang sesuai kehendak Tuhan, mana yang sesuai kehendak Allah. Itu karena ada firman yang mengajar kita. Makanya Alkitab selalu mengumpamakan orang Kristen itu dengan murid. Murid itu berarti diajar, dikasih tahu, saudara. Setelah dia mengajar, dia kemudian apa dikatakan? Menyatakan. Itu firman Tuhan. Jadi ingat baik-baik. Satu hari di satu gereja, saudara, jemaat tiap minggu mereka protes dengan pendeta. Ya. Karena pendeta ini tiap hari hanya khotbah, saudara. Omong tidak lain mulai dari bersinah, sebentar pindah lagi, saudara, ke pesta pora, sebentar omong mabok, besok lagi omong soal, pokoknya hal-hal dosa terus yang diungkapkan. Tiap hari kebaktian, ibadat, omong dosa terus. Jemaat kemudian rapat sejenak singkat, saudara. Mereka bilang kita harus ketemu Bapak Pendeta. Dan akhir kebaktian, saudara, mereka pergi ketemu. Mereka bilang, Bapak, memang Bapak pendeta yang luar biasa. Tapi Bapak, ayat lain tidak ada kok. Tiap minggu hanya lu omong itu saja, ya. Tidak lain lu hanya omong dosa ini, persinan, bayar persepuluhan, ya saudara. Apalagi jangan mabok, itu yang lu omong terus. Ayat lain tidak ada lagi Pak Pendeta. Khotbah lain, sudah. Lalu Pak Pendeta bilang, ayat lain ada. Tapi kebutuhan jemaat ini adalah ayat-ayat yang saya khotbahkan. Jemaat tidak terima baik, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Maka minggu depan, saudara yang diberkati, sebelum Pak Pendeta khotbah, Pak Pendeta, saudaraku, kemudian menyediakan 2 botol. 1 botol, saudara, tulisan Baygon. 1 botol lagi tulisan Fanta. Ya,
Waktu Pak Pendeta mau khotbah sebelum, dia bilang, dia angkat dulu botol baygon. Dia tanya, jemaat ini apa? Jemaat semua bilang, baygon. Ulang, ini apa? Baygon. Ulang, ini apa? Baygon. Pak Pendeta bilang, bukan, ini Fanta. Ini Fanta. Jemaat bilang, tidak, itu baygon, Fanta. Pak Pendeta bilang, Pak Pendeta tahu. Pak Pendeta angkat lagi Fanta. Jemaat, ini apa? Fanta. Pak Pendeta bilang, bukan, baygon. Ya. Lalu setelah itu Pak Pendeta bilang begini, seperti kalian tadi nih, kalau Fanta tetap Fanta, baygon tetap baygon. Makanya saudara, firman Tuhan itu tidak pernah ngomong sembunyi-sembunyi. Kalau ngomong dosa-dosa, ngomong persinahan, tidak bisa persinahan. Ini bukan, saudara-saudara. Tidak apa-apa. Kalau lu masih baru tidur sedikit, tidak apa-apa. Tuhan masih sah, ya. Belum tidur banyak, kalau belum hamil itu belum, saudara. Ya, lanjutkan saja terus. Nanti kalau sudah hamil itu baru nanti. Itu baru nanti. Jadi kalau belum hamil, lu lanjutkan terus. Ini pendeta yang otak miring setengah. Saudara, tidak mungkin. Yang namanya persinahan tetap persinahan. Dosa tetap dosa. Tidak bisa dipoles jadi baik. Amin. Jadi kalau saudara, firman Allah ngomong soal menyatakan kesalahan, tidak bisa dibikin jadi ringan, jadi enak, bahasanya sederhana, lalu orang terdengar supaya enak-enak di telinga. Tidak bisa. Yang namanya dosa tetap harus dinyatakan itu adalah dosa. Amin. 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 Bilang ke samping kiri kanan, saya tidak mau minum baygon karena itu saya lihat Fanta. Jangan pikir begitu. Atau saudara punya anak di rumah, dia ambil pisau di dapur, saudara, lalu dia tikam-tikam dia bunyi. Sudah. Lalu Anda lihat dari jalan, lanjut, belum darah, isi perut belum keluar. Begitu, tidak. Anda pilih pisau dan dia tangan bersama-sama. Keras, karena pisau berbahaya. Tidak bisa dijadikan saudara sesuatu yang lembek. Pisau tetap pisau. Kalau kena luka tetap luka. Tidak ada main gila. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab itu bicaranya terus terang. Alkitab itu tidak pernah sembunyi-sembunyi. Alkitab itu ngomong kebenaran di atas kebenaran, saudara. Karena itu kalau kita dengar firman dan firman itu menyatakan kesalahan kita, bersyukur. Kalau firman itu membongkar kedok kita, bersyukur. Karena itu membuat kita supaya tidak kembali ke belakang, tapi mengarahkan diri kita ke depan, supaya kita boleh melihat sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini penting sekali. Jadi dia menyatakan kesalahan. Setelah dia menyatakan kesalahan, dia apa? Untuk firman Tuhan itu begitu. Jadi dia bukan hanya bongkar saja, dia kasih tunjuk baik. Itu kebenaran, saudara. Itulah firman yang saudara punya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang dosa, tapi membiarkan kita tidak. Dia kemudian memperbaiki kita. Karena firman Allah itu punya kekuatan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat merubah setiap orang percaya, bahkan menyelamatkan kita. Itu adalah firman Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang ke samping kiri kanan, beta sekarang suka firman Tuhan. Bilang dulu, beta suka firman Allah. Ya, saudara yang diberkati. Kalau saudara suka kebenaran, saudara tidak akan kembali ke belakang. Tidak akan, ya. Karena tiap hari firman kas terang, firman kas terang, firman kas buka, firman kas nyatakan buat botong. Jadi botong sudah akan kembali ke belakang. Itu mustahil. Kecuali memang dia sudah menganggap itu kebenaran sebagai ajaran, sebagai sesuatu yang menyatakan kesalahan, sebagai sesuatu yang memperbaiki kelakuan. Kalau dia sudah mau, ya sudah. Saya beberapa hari yang lalu KKR di Takari, saudara.
Selesai saya KKR, ibu pendeta maju lalu kemudian pegang mic dan ibu pendeta bilang begini, saudara, ini saya pergumulan berat Pak Pendeta. Lalu saudara saya tambah tanya, ibu pergumulan apa? Ya. Lalu dia bilang begini, Pak Pendeta, karena saya ini adalah orang yang paling hobi dansa dan setiap kali pesta di ini kampung saya tidak pernah kasih parade. Jemaat belum bangun, saya sumbang dahulu. Tapi ini malam firman omong bahwa saya tidak boleh pesta pora. Artinya salah satunya tidak boleh lagi dansa. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kalau pendeta saya jujur, saya harus kesaksian dulu. Kenapa saya ini jago dansa? Saya bapak itu guru dansa di Kupang. Nah kalau bapak guru, anak tidak mungkin tidak tahu dansa. Makanya anak sekalipun pesta sudah habis tidak bisa pulang, anak pasti akan buka lebih dahulu sudah. Begitu lagu bunyi, mama tua bangun lebih dahulu. Tetapi saudara, firman Allah nyatakan, firman Allah memberitahu, saudara diberkati. Dan saya bersyukur kalau ibu pendeta ngomong begitu, ya terserah ibu pendeta mau respon kebenaran, mau lakukan atau tidak, itu bukan bagian saya. Bagian saya memberitakan. Bagian saudara mau respon, terima, lalu mau berubah, mau memperhatikan itu sebagai sesuatu ajaran yang memperbaiki kesalahan, memperbaiki kelakuan kita menjadi baik, ya itu is okay, saudara. Jadi sekarang tergantung respon kita kepada Tuhan. Firman Tuhan saya rasa di gereja ini pun dibukakan, dinyatakan. Tapi adakah orang-orang yang rela menerima kebenaran itu dan menjadikan itu benar-benar bermanfaat hidupnya? Kalau itu dia jadikan kebenaran yang bermanfaat, sekali lagi itu akan bukan hanya sekedar memberkati hidupnya hari ini, tetapi akan membawa dia kepada sesuatu yang lebih menyenangkan yang ada di depannya. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia mendidik orang dalam kebenaran. Lalu kemudian ayat 17, setelah dia didik orang dalam kebenaran, 2 Timotius 3 ayat 17 mengatakan jelas, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu firman Tuhan punya manfaat. Sudah. Makanya sekali lagi orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran itu karena dia betul-betul meresponi kebenaran. Dia karena saudara tahu bahwa tanpa firman dia akan berjalan dalam kegelapan. Tanpa firman dia akan terantuk. Tanpa firman dia bisa kembali. Tanpa firman dia bisa, saudaraku, hidupnya keliru, sesat. Tetapi dengan firman Allah itu membawa dia semakin menyenangkan Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, hidup ini bukan menurut pandangan saya, bukan menurut pandangan saudara, tapi menurut pandangan Tuhan. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, pandangan kamu bisa salah. Bilang, pandangan kamu bisa salah, pandangan Tuhan tidak pernah salah. Loh, ini benar-benar maksud. Dan ini yang kita harus yakini. Pandangan kita ini terlalu banyak yang keliru. Dalam keseharian sudah banyak sekali. Banyak orang sudah gereja Kristen tapi dia masih hidup di belakang, bukan di depan. Contoh, saudara, tokek bunyi, dia tokek. Betul itu. Berarti itu namanya firman tokek, bukan firman Tuhan. Saudara, karena tokek Anda percayai dia. Begitu Anda cerita-cerita, wah, tiba-tiba tokek. Wih, betul. Berarti Anda dapat petunjuk dari setan, ya saudara, dari tokek. Saudara diberkati oleh Tuhan, firman itu lebih penting di atas tokek punya bunyi, lebih penting. Kalau tokek bunyi tapi firman Allah tidak omong, maka tokek salah. Itu, saudara yang diberkati Tuhan. Ingat itu baik-baik. Jadi kebenaran itu mesti dijadikan fondasi dalam hidup kita, bukan yang lain. Kalau yang lain kita jadikan fondasi, maka kita bisa jadi keliru. Orang Kristen akan berjalannya tidak bisa maju ke depan, akan di tempat dan cenderung bisa kembali ke belakang karena hidupnya tidak dituntun oleh kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, orang bisa menoleh ke belakang. Yang pertama, kalau firman tidak menjadi bagian dalam hidupnya. Yang kedua, mari kita membaca dalam kebenaran ini kitab Kejadian pasal yang ke-19 tadi, ayat 16 dan ayat 26, 2 ayat. Ayat 16 saya baca,
Lalu kemudian ayat 26, Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini. Kejadian 19. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Perhatikan. Jadi sudah dengar firman, tapi ternyata masih lambat-lambat. Kemungkinan saudara yang diberkati, ini menurut analisa saya, Alkitab tidak mencatat. Saya punya perasaan, mungkin saudaraku, istri Lot bilang begini, Bapak, kita keluar ini bawa apa? Ya saudara, nanti kita sampai di itu gunung yang Tuhan tunjukkan, baik kok di sana ada makanan, kalau saudara potong mati. Ya sudah, jadi dong jalan tuh masih. Padahal Tuhan bilang lari. Madongo jalan masih baloi kiri kanan, masih saudara, mungkin masih bertukar pikiran. Ini bagaimana rumah sudah lantai kita kasih tinggal, ya saudara. Auto Innova dong kita kasih parkir dia mana ya saudara. Itu mungkin itu sudah, itu analisa saya. Jadi mereka berusaha berlambat-lambat, tapi ketika mereka berlambat-lambat, ayat itu mengatakan bahwa kedua orang itu memegang tangan mereka, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi Tuhan, saudara ini berkati melalui dua malaikat itu pegang tangan mereka dengan cepat, karena dikasihani, karena disayang, supaya jangan sampai mereka binasa. Saudara, ayat 26. Sekarang perhatikan, baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti menoleh ke belakang lalu menjadi. Tuhan sudah pegang rumpun tangan, tapi satu kepala batu. Siapa dia? Istri Lot. Pasti dia panas, panas. Bet mau lihat, musuh bilang tiang garam itu, coba, pasti begitu kan? Pas dia balik, paksa. Tidak ada raklet. Saudara yang diberkati Tuhan, tahukah saudara, tanpa tangan Tuhan kita lemah, tanpa pegangan tangan Tuhan kita rapuh, tanpa pegangan tangan Tuhan kita jatuh. Tetapi karena ada tangan Tuhan, maka saudara bisa kuat. Tangan itu adalah tangan yang berkuasa, tangan yang kuat, tangan yang membuat kita tidak bisa direbut oleh siapapun. Itu tangan Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati, hal yang kedua yang saya ingin tekankan pada malam hari ini adalah, kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang betul-betul melarikan diri saudara kepada apa yang menjadi tujuan panggilan Tuhan surga, bukan kembali ke belakang, maka jangan berjalan sendiri, jangan berjalan dengan kekuatanmu, tapi berjalanlah dengan kekuatan Allah yang memegang tangan setiap saudara dan saya. Amin. Kita suka nyanyi lagu, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan peganglah daku, biarlah firman-Mu. Gitu. Saudara, kita tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh firman Tuhan, kita butuh tangan Tuhan yang memegang kita. Firman-Nya kasih terang kita. Tapi kadang-kadang sudah diterangi oleh firman, tapi kita jalan masih noe nanau. Masih saudaraku, masih noe nanau. Karena kadang-kadang kita jalan, setan mulai bisik sedikit-sedikit. Ya, setan mulai bisik sedikit. Kita mau lari, setan mencatat lalu cepat. Aku lama-lama. Jadi kita lama. Tapi kalau ada tangan Tuhan yang memegang kita, ada setan yang mau berusaha untuk menjatuhkan kita, tapi tangannya memegang kita semakin lebih kuat. Amin. Bilang samping kiri kanan, tanganmu dipegang siapa? Ada banyak orang Kristen tangannya dipegang oleh uang. Tangannya dipegang oleh uang. Begitu uang tidak ada, dia muka loyo mau mati. Itu tangan dipegang oleh uang. Saudara, ada orang banyak yang saudara tangannya dipegang oleh orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang menjadi andalannya. Begitu orang yang menjadi andalannya pergi, dia pun kehilangan harapan. Saudara,
hidup kekristenannya mulai tak karu-karuan. Karena apa? Bukan Tuhan yang memegang tangan saudara. Tapi malam ini dengarkan firman Allah. Saya tak dapat jalan sendiri, hanya tangan Tuhan yang pegang saya dan memampukan saya untuk dapat berjalan dalam pimpinan Tuhan Allahku yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, ini yang saudara kita harus lakukan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya kita terus akan berpegang pada kekuatan kita sendiri. Kita akan merasa bahwa kekuatan kita mampu. Kita akan merasa bahwa tanpa Tuhan ya saya bisa kok. Ya. Kita akan merasa begitu. Tapi saudara dengar baik-baik, sama seperti Sodom dan Gomora dimusnahkan dan Lot disadarkan Tuhan karena dia telah melangkah tanpa tangan Tuhan. Dia melangkah dengan kekuatan pandangannya. Karena kalau saudara membaca Kejadian 12 kan jelas, waktu itu saudaraku diberikan pilihan, tetapi Alkitab bilang bahwa Lot melayangkan pandangnya dan dilihatlah lembah Sodom dan Gomora seperti lentangan Tuhan. Firdaus, wah dia pikir betul-betul Tuhan ini kasih saya baik ini ya saudara. Padahal itu bukan tuntunan Tuhan. Beda dengan Abraham. Abraham berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara yang diberkati, Kristen yang benar itu bukan berjalan dalam kekuatannya, tapi berjalan dalam kekuatan tangan Tuhan. Amin. Yeremia 17 ayat 5, tampilkan ayat itu. Kitab Yeremia 17 ayat yang kelima. Kitab Yeremia 17 ayat 5. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini jelas. Jadi kalau mau sial, bahasa lebih kerasnya. Kalau mau sial, kalau mau hidup mau celaka terus, kalau hidup maunya senang enak, hidupnya maunya saudaraku kepada sesuatu yang sementara, maka tak usah andalkan Tuhan, cukup andalkan kekuatan sendiri saja. Andalkan kekuatan sendiri, nanti saudara akan lihat betapa nyerinya hidup saudara. Pasti. Ayat yang ke-6 tampil. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan apa? Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu orang yang mengandalkan kekuatan, orang yang mengandalkan kebisaan, orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Jangan. Makanya hari ini saya ingatkan sekali lagi kita semua, mari kita dapat berjalan sendiri. Biar tangan Tuhan pegang saya, biar tangan Tuhan topang saya, biar tangan Tuhan tuntun hidup saya. Karena orang-orang yang demikianlah yang akan dibawa kepada kerajaannya. Orang-orang yang demikianlah yang tidak akan menoleh ke belakang lagi. Karena begitu tangan Tuhan memegang, dia menyerahkan hidupnya kepada tangan yang berkuasa itu, maka tangan itu akan menuntun dia sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, kuat tangan kamu atau tangan Tuhan? Tangan siapa? Tangan kita ini gampang lemas. Tangan kita tuh gampang capek, saudara. Tapi Tuhan yang pegang tangan saudara. Tangan itu tidak pernah lelah. Tangan itu tidak pernah capek. Tangan itu tidak pernah lesu. Tangan itu yang memegang saudara dan saya. Makanya kita berkata sekalipun orang benar jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopangnya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, yang terakhir buat kita pada malam hari ini, supaya saudara tidak menoleh ke belakang. Satu, firman jadi pelita dan terang. Yang kedua, ingat saudaraku, dia harus pegang tangan kita sekalian. Dia tidak boleh melepaskan tangan kita sekalian. Lalu yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, mari perhatikan di ayat yang ke 17, Kejadian 19. Oke. Kejadian 19 ayat yang ke-17 terakhir buat kita.
Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti. Ini saya tekan, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan. Saudara yang berkata, ingat itu, jangan berhenti di lembah Yordan sekali. Lembah Yordan ini tempat yang subur, saudara. Tapi dibilang jangan berhenti di situ. Siapa tahu sampai lembah Yordan lu mata mulai balas, ya. Akhirnya lu sampai di pegunungan lain. Makanya kita bilang jangan berhenti, lari terus sampai engkau di pegunungan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak akan pernah jadi Kristen yang menoleh ke belakang kalau kita tidak berhenti dalam pengiringan kita kepada Allah. Kita tidak berhenti dalam pertumbuhan iman kita. Kita tidak berhenti di dalam, saudaraku, kerohanian kita. Tidak ada istirahat rohani loh, saudara. Dengar baik-baik, istirahat jasmani boleh, tapi istirahat rohani itu tidak boleh. Sebab waktu Anda istirahat rohani, celaka 12. Kalau Anda mulai istirahat rohani, ingat baik-baik, saudara diberkati, itu artinya memberi kesempatan, memberi peluang kepada setan. Makanya saudara, kita tidak boleh berhenti. Jangan berhenti, jangan berhenti. Lari terus, lari terus, lari terus. Dalam hal kerohanian kita tidak boleh main-main, karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus 9, kita seperti seorang pelari yang ada dalam gelanggang pertandingan. Tidak ada orang yang lari-lari lalu dia bilang begini, tunggu beta hela napas dulu, habis itu baru pelari lanjut. Itu pelari gila. Saudara lihat di mana pelari yang model begitu? Itu pelari kampungan kali. Atau kita lari kejar kambing, kejar ayam, nah itu kita lari-lari segitu. Hai tunggu hela napas dulu, habis baru kita lanjut lagi. Ini lari pertandingan, Pak. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini tidak ada kata lu yang asli, yang lain palsu. Ya saudara yang diberkati Tuhan, ya, ikut Tuhan itu tidak boleh berhenti. Amin. Amin. Jadi yang suka bilang, ini minggu kita berhenti, tahan dulu teh. Ini semua mati lah. Ya sudah, orang Kristen rohani tidak boleh berhenti. Kalau rohanimu menjadi stagnan atau rohanimu jalan di tempat berhenti, sekali lagi, hidup kerohanianmu akan segera meninggal, akan segera mati. Ya sudah, kekristenan itu tiap hari mesti tambah hari tambah naik, tambah hari bertumbuh. Kolose 2 ayat 6 ayat 7. Perhatikan ayat ini. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 ayat 7. Ini kekristenan. Jadi tidak boleh berhenti, tidak ada kata berhenti, saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus lanjut ayat 7. Dikatakan berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Lihat, terima Kristus, bertambah teguh, dibangun, saudara, diajar, terus naik, tidak ada berhenti. Makanya dalam hal rohani, firman Tuhan tidak pernah bicara tentang sesuatu yang berlaku hanya cuma satu kali, tapi hal rohani itu Tuhan selalu bicara secara kontinu. Contoh, berdoa senantiasa. Jangan jemu-jemu berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu berlakunya tidak kondisional. Itu berlakunya bukan musiman. Tidak ada. Terus Lukas 8 ayat 1 tampil. Lukas 8 ayat 1. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kan jelas dikatakan. Jadi orang Kristen tidak bisa berhenti berdoa, berhenti, saudaraku, mengucap syukur, berhenti, tidak bisa. Ini ayat jelas. Lukas 18. Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan
bahwa mereka harus 1, 2, 3 itu berarti berhenti kok lanjut terus. Saya tanya, berhenti kok lanjut terus? Lanjut terus. Saudara yang diberkati, makan firman Tuhan. Boleh tidak makan hari ini terus minggu depan baru makan lagi? Kau mati. Mati. Tidak bisa. Makan itu harus terus. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, baca Alkitab sekarang, besok baca lagi. Saudara, lusa baca lagi. Dengar khotbah sekarang, dengar lagi besok, dengar lagi. Tidak bisa berhenti. Yesus bilang kan itu makanan. Saya tanya saudara, satu hari makan berapa kali? 3 kali. Itu bagi badan yang kayak ke saya. Tapi kadang-kadang badan ke saya dimakan lebih dari 3 kali. Itu belum termasuk beli biskuit, belum termasuk dengan roti, belum termasuk. Itu hanya makan nasi itu 3 kali. Pagi sarapan, makan siang, makan malam. Foy-foy datang jam 12 kita bangun cari piring. Saudara yang diberkati Tuhan. Loh iya, saya ini kadang-kadang jam 12 lapar, bangun makan dulu, cari. Kalau nasi sudah tidak ada lagi, saudara buka kulkas lihat lagi, ada mie, bikin mie sendiri. Jam 12 malam kadang-kadang. Ya sudah. Nah, untuk jasmani saja kita makan begitu rupa. Untuk jasmani yang nanti mati cepat, 70 tahun selesai, 80 sudah berangkat. Untung-untung, apalagi sekarang yang makan masako tiap hari ini sudah tidak lama. Tapi saudara diberkati, kita begitu memperhatikan firman Allah itu bukan makanan yang hanya untuk hari ini, kekal selama-lamanya untuk rohani saudara. Jadi kalau orang Kristen berhenti firman Allah, berhenti doa, berhenti saudara melayani Tuhan, berhenti mengiring Tuhan, itu Kristen sudah mau mati lama. Saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, jangan pernah berhenti. Karena berhenti menjadi kesempatan iblis menggoda kita. Tetapi mari gas terus untuk Tuhan. Amin. 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 Bila ke samping kiri kanan, untuk Tuhan tidak ada rem. Bila ke samping kiri kanan, rem putus, tinggal tali gas. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebab kalau rem tidak main lagi berarti kita lenal terus ya, tidak berhenti, itu tinggal main gas, tajam gas. Tidak ada kesempatan mundur juga, sudah tidak ada. Kita akan terus bergerak maju. Nah, orang Kristen yang mau supaya tidak menoleh ke belakang, 3 hal ini harus menjadi bagian. 1, ingat baik-baik, firman dia menerangi hidup saudara sebagai penuntun jalan kita. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik, tangan kita harus dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Dan yang ketiga, ingatlah baik-baik firman Tuhan ini saudara, jangan berhenti, gas terus, maka saudara pasti tidak akan menoleh ke belakang. Amin. Sama-sama katakan, saya tidak menoleh ke belakang. Sekali lagi, saya tidak menoleh ke belakang. Di belakang sampah, di belakang maut, di belakang kerugian, di belakang kesusahan, di depan ada hadiah, di depan ada berkat besar, di depan berguna dalam segala hal. Amin. Bilang sama-sama, karena itu. 1, 2, 3. Sekali lagi, karena itu. Bilang samping kiri kanan, firman Tuhan harus terangi kita. Bilang samping kiri kanan, Tuhan harus pegang tangan saya. Dan yang ketiga, sama-sama kita bilang, saya tidak boleh berhenti. Bilang samping kiri kanan, saya gas. Beri tepuk tangan sekali lagi. Kristus, mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya kok kita semua yang rindu diberkati Tuhan malam hari ini, Tuhan sedang melihat hati kita sekalian. Tuhan sedang dapati setiap kita. Dan saudara percayalah, Tuhan yang hadir malam hari ini adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang hadir juga pada zaman Abraham, Tuhan yang juga hadir pada
zaman Lot, yang menyelamatkan mereka dari Sodom Gomora. Tuhan itu yang juga hadir pada malam hari ini buat kita. Buka hatimu dengan sungguh di hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Jangan biarkan setan berusaha menipu kita dengan berbagai macam cara. Tapi biarkan Tuhan ambil alih atas seluruh hidup kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Kau baik, terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kita naikkan ini pujian. Singers WL bisa bantu menyanyikan. Haleluya. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan dengan jelas, dia berdiri depan pintu dan mengetuk pintu hati saudara. Dia mau masuk dalam hidup saudara. Dia mau bekerja. Dia mau menyatakan mujizat, kuasanya, pertolongannya buat setiap kita yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Sekali lagi kurasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Amin. Kurasakan mengabulkan pujian ini. Saudara yang diberkati Tuhan, dengarkan pada malam hari ini. Kalau saudara mau merasakan kasih setia Tuhan, maka tidak ada cara lain kecuali saudara memberi hidupmu kepada Tuhan untuk dipimpin. Biarkan firman Allah menerangi hatimu. Roh Kudus menuntun langkah hidupmu. Maka dengan demikian engkau akan melihat bagaimana kasih dan kuasa yang dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Curahkanlah. Saudara, setiap saudara yang rindu mengalami sesuatu dengan Tuhan malam hari ini, engkau tidak usah lihat di samping kiri kanan. Saya percaya kalau engkau mengarahkan hatimu kepada Tuhan malam hari ini, engkau akan merasakan sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Ada kuasanya di tempat ini. Saudara, buka hati dengan sungguh, angkat tanganmu di hadirat Tuhan sebagai tanda bahwa engkau membutuhkan tangan yang kuat, tangan yang tak terbatas, tangan yang mampu menolong engkau dari hari ke hari. Saudara dan saya orang lemah, saudara dan saya orang-orang yang tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Tuhan segalanya, Dia segalanya dalam hidup saudara. Dan malam hari ini Dia rindu memegang setiap tangan saudara. Dia rindu menuntut hidup saudara untuk melihat mujizat-mujizat. Dia rindu membawa saudara melihat berkat
dengan sungguh-sungguh angkatlah tanganmu di hadirat Tuhan. Dan saya percaya ada Tuhan yang akan melawat setiap kita pada malam hari. Naikkan referen dari pujian ini dan biarkan Tuhan bekerja atas hidup saudara. Curahkanlah kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Seberapa saudara yang sudah mengangkat tangan dan rindu didoakan, mari saya undang Anda yang sudah mengangkat tangan maju ke depan. Saya bersama dengan tim sebagai tangan kepanjangan dari tangan Tuhan. Kami rindu mendoakan saudara pada malam hari ini. Biarkan Tuhan yang melawat hidup saudara. Dan segera saudara boleh maju ke depan dan kami akan berdoa buat setiap saudara. Katakan, curahkanlah kuasa Tuhan dengan iman, dengan percaya. Dan saudara yang maju ke depan boleh angkat tanganmu tetap dalam hadirat Allah. Semua hamba Tuhan yang dari Kupang dan juga Ibu Pendeta di tempat ini, kita akan berdoa buat jemaat Tuhan yang ada. Biar kuasa Tuhan terjadi atas setiap mereka. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang lemah Tuhan boleh kuatkan, yang membutuhkan jawaban Tuhan boleh memberikan jalan keluar. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Tidak ada yang lain, hanya Dia satu-satunya Allah yang kita andalkan.
kami.